guys, pernah nggak sih kalian kepikiran buat punya bisnis sendiri tapi sambil tetap fokus belajar? Atau mungkin kalian lagi bingung nih gimana cara ngatur waktu antara belajar, ibadah, dan bisnis. Nah, di video ini aku bakal ngebahas gimana caranya supaya kita bisa sukses di dunia dan di akhirat dengan menyeimbangkan bisnis dan ibadah di kalangan Gen Z. Kenapa sih penting banget buat pelajar seperti kita punya bisnis? Toh, kan kita lagi belajar, gak usah lah ribet-ribet kayak gitu. Kayak mending belajar aja. Enggak ya, kalian jangan berpikiran kayak gitu. Selain buat nambah uang jajan, berwirausaha juga bisa buat kita jadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Plus, dan berbisnis, kita juga bisa belajar banyak hal yang gak diajarin di sekolah. Menurut aku, ibadah, belajar, dan bisnis itu merupakan hal yang penting yang gak bisa dipisah. Kayak puzzle, gak bisa dipisah-pisah. Mereka itu harus nyambung-nyambung, harus seimbang. Nah, kalau seimbang, hidup kita bisa jadi lebih bermakna dan gak stres loh. Kayak kita mulai dari ibadah. Ibadah itu kayak kompas yang selalu nunjukin arah yang benar. Dan beribadah, kita jadi punya tujuan hidup yang jelas dan semangat yang gak pernah padam. Berwirausaha tidak hanya tentang materi, enggak selalu tentang uang, tapi juga tentang kepuasan batin dan keberkahan. Lalu apa yang terjadi kalau kita cuma melakukan satu hal saja, jadi yang lainnya enggak gitu. Semisal dimulai dari ibadah. Kalau kita cuma ibadah aja, tujuan kita, cita-cita kita menurut aku nggak akan tercapai. Kayak misalnya kita mau masuk surga ya, menurut aku nggak akan sih, karena di dalam Islam juga kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk bersosialisasi, untuk belajar. Jadi ya nggak akan kalau kita cuma beribadah doang, cuman itu aja gitu ya. Yang lainnya juga nggak akan tercapai gitu. Terus semisal kalau kita sekolah aja gitu, ya memang bagus. Cuman menurut aku ya tetap masih ada kurangnya, nggak akan seimbang kayak kita ngelakuin tiga-tiganya. Jadi nanti kalau kita belajar doang, potensi kita akan terhambat. Di dunia kerja nanti ya yang diperlukan nggak selalu tentang akademik aja, ada hal-hal lain gitu seperti kreativitas, kemandirian, dan lain-lain, dan itu dibutuhkan sekali gitu, dan kita juga gak akan bisa dapetin kalau cuma belajar aja gitu. Lalu kalau kita berwirausaha gimana? Ya kalau kita berwirausaha doang, ya usaha kita ya cuma segitu, gak akan berkembang. Orang kita juga ilmunya gak ditambah, ya udah segitu aja gitu. Terus kita juga kan gak ibadah nih. Ya, mungkin bisa aja kita di tengah jalan dapat kesulitan, gak berkah, kayak akan ada aja itu halangan. Karena menurut aku ya, ibadah itu penting banget. Kayak memang bantuan Allah itu ya gak akan kita tahu, bisa tiba-tiba dan di mana aja gitu. Misalnya kita lagi berwirausaha, tiba-tiba nih muncul ide bagus gitu atau gagasan baru yang sebelumnya kita nggak kepikiran gitu. Terus atau bisa aja Allah itu ngebuka hati orang lain buat ngebeli produk kita atau apapun itu. Terus wirausaha apa sih yang cocok buat kita di kalangan Gen Z yang hidup di serba teknologi ini? Ada banyak sekali usaha bisnis yang cocok dilakoni oleh generasi Z seperti kita. Pertama, menjadi konten kreator. Kedua, membuka jasa edit atau membuat materi-materi singkat tentang pelajaran yang kita bisa. Atau bisa juga kita menjadi mentor pelajaran di salah satu pelajaran yang kita kuasai, sehingga selain kita mendapatkan uang, kita juga dapat sambil murojaah tentang pelajaran tersebut. Dan bagi teman-teman yang suka coding atau pemrograman, bisa juga tuh buat bisnis atau jualan online pre-develop. Nah, jualan online pre-develop ini jadi kita itu membuka usaha online di mana barang yang kita jual itu barang-barang bekas yang telah kita pakai gitu. Lalu jualan produk custom yang unik. Di sini misalnya seperti aku suka sama drakor atau aktor-aktor tertentu. Aku bisa tuh seperti membuat gantungan kunci, kipas custom, atau apapun itu yang custom-custom gitu, tapi khusus tentang sesuatu hal yang aku suka. Jadi ketika aku ngerjainnya juga aku pasti senang karena itu yang aku suka. Jadi kayak nggak lagi kerja. Lalu ada dropshipping. Nah, dropshipping ini itu cara berjualan online di mana kamu menjual produk tanpa perlu menyimpan barangnya. Jadi saat ada pembeli, supplier akan mengirim barang tersebut. Nah, di sini kita nggak perlu mikirin pusing-pusing, kita cuma perlu fokus pada pemasaran produk saja. Dan yang terakhir ada Shopee Affiliate Program. Ini tuh salah satu usaha yang lagi aku tekuni sekarang. Nah, apa sih program ini itu dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita lihat. Teman-teman kalau mau dibaca tinggal dikat aja ya.
Nah, gimana sih caranya biar bisa ngurus bisnis sambil tetap fokus sekolah dan ibadah? Kuncinya adalah memanajemen waktu yang baik. Nah, di sini teman-teman bisa buat jadwal atau to-do list di buku catatan atau di aplikasi pengingat untuk mengatur jadwal teman-teman. Ada beberapa hal yang mesti teman-teman lakukan untuk menjadwalkan si pekerjaan tersebut. Pertama, teman-teman bisa membuat jadwal harian atau mingguan yang jelas, termasuk waktu untuk belajar, beribadah, berwirausaha, dan bersantai. Kedua, pilih mana yang lebih prioritas. Teman-teman harus nentuin tugas mana yang paling penting dan mendesak. Lalu teman-teman bisa selesaiin tugas-tugas penting terlebih dahulu. Dan yang ketiga, waktu untuk bersantai. Meskipun kita padat, tetap ya kita harus ada luang untuk kita bahagia gitu. Misalnya kalau jadwalnya lagi padat, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman atau curhat gitu. Atau kalau aku main sama kucing, kalau aku pribadi kalau main sama kucing ya aku jadi relax gitu. Jadi ya nggak stres gitu, kayak enak aja gitu, tenang, seru deh pokoknya. Atau kalau jadwalnya lagi nggak penuh, aku suka nyempetin buat nonton drakor, jadi itu kayak sebagai hiburan aja gitu. Lalu si jadwal yang tadi jangan lupa disesuaiin waktunya, jangan sampai melebihi waktu istirahat. Kalau sudah waktunya istirahat ya berarti ya istirahat. Dalam berwirausaha pasti ada aja tantangan yang kita hadapi saat mulai berbisnis. Jangan khawatir, semua orang pasti pernah mengalami hal itu. Misalnya kayak aku kemarin, aku ceritanya di konten kreator di Shopee. Tapi kan kemarin ada kebijakan baru nih. Kebijakan baru harus buat kartu itu gini, kayak buat kartu pajak gitu. NPWP, aku sempat frustasi gitu soalnya aku gak bisa buatnya, aku bingung gitu. Jadi aku sempat putus asa. Tapi teman-teman gak usah frustasi, kita itu bisa cari solusi dengan cara belajar dari pengalaman orang lain. Bisa kita nanya ke orang-orang, bisa nanya ke teman, ke mentor, ke guru, atau ke YouTube karena di YouTube juga banyak, atau ke aplikasi AI kayak ke Gemini gitu, itu bisa banget. Aku percaya kok kita bakal bisa jadi pengusaha meskipun kita seorang pelajar yang hidup di kalangan Gen Z ini, yang ya sekarang itu memang ibadah itu kayak dianggap kecil gitu, kayak apa sih ibadah, udah nggak zaman. Menurut aku enggak ya, kita tetap harus bisa menyeimbangkan semuanya. Kita juga bisa jadi pengusaha sukses tanpa meninggalkan ibadah. Justru dengan beribadah kita akan mendapatkan kekuatan dan keberkahan untuk menjalankan bisnis yang kita tekuni. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha. Ingat ya, sukses itu bukan selalu tentang uang, tetapi sukses juga tentang kepuasan hati dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.